Hadirin yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis yang berkah ini tidak lain dan tidak bukan yakni untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi kita selaku umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wajibnya di situ adalah sangat-sangat dianjurkan, sangat wajib hukumnya di situ. Wajibnya itu sama seperti apa? Wajibnya itu sama seperti sholat, wajibnya itu sama seperti zakat, wajibnya itu sama seperti puasa, wajibnya juga sama seperti ibadah-ibadah yang lain yang wajib. Bahkan kalau kita itu menuntut ilmu dari rumah, kita datang ke majelis ilmu dari rumah, melangkahin kaki kita udah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Ya Ibnu Mas'ud, duduk suka saatan. Duduknya kalian sesaat, duduknya kalian 1 jam di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis salawat, duduk doang 1 jam. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Itu lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Sedangkan memerdekakan 1 budak hamba sahaya itu diberikan padilahnya, haram jasad kita, haram tubuh kita masuk ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Timbang modal apa? Timbang modal datang doang tanpa megang pulpen. Agak megang pulpen tuh di sini. Bang duduk doang ya. Nulis lah orang. Tuh pahalanya sama seperti memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Sedangkan tadi memerdekakan 1 budak hamba sahaya. Makanya menuntut ilmu itu wajib, sangat-sangat wajib. Bagi kita sangat wajib. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, wajibnya itu menuntut ilmu dari kapan sih? Dari kita lahir sampai kita wafat. Dari anak-anak, remaja, dewasa sampai aki-aki. Wajib menuntut ilmu kan? Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada manfaatihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mencari perkara dunia, kudu dengan ilmunya. Barang siapa yang ingin mencari perkara akhirat, kudu pakai ilmunya. Barang siapa yang mencari perkara yang keduanya, pengen cari perkara dunia, pengen mencari perkara akhirat, kudu dengan ilmunya. Makanya suatu perkara kalau tanpa dibarengi dengan ilmu jadi apa? Sia-sia. Kita usaha. Contoh ini contoh kita usaha buka toko kaca. Kalau kagak tahu caranya mah, kagak tahu ilmunya takkan kita apa? Potong gitu sama kaca. Itu makanya kudu ada ilmunya. Sama baik ibadah kalau tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia. Contoh wudu ini main gampang kan wudu. Contoh wudu. Kalau wudu tanpa dibarengi dengan ilmunya, tanpa dibarengi dengan keparduannya, maka wudu kita akan apa? Sia-sia. Kalau wudu kita kagak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, salat kita kagak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditanya nih, entah kali apa? Padungnya wudu ada berapa tahun? Ada 6. Gitu. Dalam kitab Safinatun Najah, fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Ada 6. Harus mengetahui, dari hal yang kecil pun harus diketahui. Agar apa? Agar ibadah kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa aja, Tom? Pertama niat. Terus apa lagi, Tom? Membasuh muka. Terus apa lagi? Basuh tangan sampai sikut. Terus apa lagi, Tom? Basuh rambut. Terus apa lagi? Membasuh kaki sampai mata
kaki, keenam tertib. Itu wajib diketahui. Bahkan itu adalah daripada syarat sahnya wudu, harus mengetahui keparduan wudu. Maka kalau wudu kita tanpa didasari dengan ilmunya, wudu kita nggak bakal sah, sholat kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan haram kita memegang Al-Quran kalau tanpa dengan berwudu. Gitu. Jangankan memegang, itu menyentuh, agak boleh. Kalau kagak pakai wudu. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak cerita ini tausiah sedikit mah gitu. Tentang apa emang Pak? Nanya tadi kita tentang maulid katanya. Bari maulidan katanya, Bapak bagian bari maulidan di sini. Oh iya dah katanya. Kalau kita ceritain kan maulid dikit doang. Tuh jangan panjang-panjang, repot urusannya. Jadi ada suatu riwayat bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Allah utus Siti Maryam dan Siti Asia untuk menjadi bidan, membantu persalinan ibunda daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Siti Aminah. Gitu. Jadi Siti Maryam itu dan Siti Asia itu dijadiin bidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu persalinan Siti Aminah. Gitu. Bahkan bukan cuma dua orang itu doang, bahkan bidadari dari surga itu ikut membantu persalinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ditanya, siapa sih Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu bahkan orang-orang di luar sana menyebutnya dengan sebutan apa? Bunda Maria. Padahal bukan Bunda Maria, itu mah siapa? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Dan siapa sih Siti Asia? Isinya Fir'aun. Ya. Kadang-kadang mah istrinya mah soleh, lakinya mah bejat. Ya, itu udah ada contohnya dari sana, udah ada banyak. Udah ada contohnya. Lakinya mah perempuannya mah istrinya mah rajin ibadah, lakinya mah jarang ibadah. Itu bahkan Raja Fir'aun itu terkenal dengan apa? Dengan Raja Dolim. Raja yang melanggar aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma itu, ada suatu riwayat bahwasanya iblis itu bertemu dengan Raja Fir'aun. Apa katanya iblis? Timbang kata bahang seorang penghasilan baik itu mah. Gitu. Lu kok begitu amat sih? Gua yang bejat-bejat banget kagak pernah ngaku Tuhan lah lu. Ya Allah, ngaku jadi Tuhan. Jadi Raja Fir'aun mah ngaku jadi Tuhan, Pak. Iblisnya yang bejat kagak pernah ngaku jadi Tuhan. Gitu. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lahir ke alam dunia, itu dalam keadaan apa sih? Dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Bari matanya udah disipat. Gitu. Udah disunat Nabi mah. Lahir udah disunat, lah ente ada lahir bukannya sujud, bukan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bukan ente mah. Tapi ente mah apa? Gugoakan wah gitu. Itu ente gitu. Beda sama Rasul mah ketika lahir sujud. Bari baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu utamaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Siti Aminah mengandung roh Nabi, agak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngerasain apa? Sakit kali, muntah-muntah, tak orang. Enak lah agak ada beban sedikit pun ketika ibu daripada Nabi Muhammad SAW
mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau emak zaman sekarang, lah emak zaman sekarang mau 2 bulan awal kayak udah udah barang ngidamnya apa ya? Repot, barang pengen ngambil mangga, yang ujung lagi pak, ambilin apa mangga, barang bukan punya kita, punya orang, pengen, repot, makanya beda jauh sekali dengan kehidupan kita. Itu adalah keutamaan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu semua makhluk yang ada di alam dunia ini, yang ada di langit, yang ada di bumi, seluruhnya itu bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada satu makhluk yang kagak gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malah ketakutan. Nabi lahir malah jeritan, Nabi lahir dia malah nangis, Nabi lahir dia malah ketakutan. Siapa sih orangnya? Yaitu iblis. Jadi ketika lahir iblis mah kagak redo, iblis mah kagak ikhlas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi ada suatu riwayat bahwasanya itu iblis itu menangis sebanyak 4 kali. Ketika apa sih iblis itu menangis, iblis itu menjerit, iblis itu putus asa? Yang pertama, satu, iblis itu nangis menjerit ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iblis nangis, iblis menjerit, iblis ketakutan ketika apa? Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia. Yang ketiga, iblis nangis, iblis menjerit, iblis putus asa karena apa? Karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, iblis nangis, iblis menjerit, iblis putus asa karena apa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita itu bersyukur atas kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang sama seperti apa? Iblis. Ya, repot urusannya. Bahkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat bahwasanya iblis itu bahwasanya Nabiullah Daud alaihissalam berdialog antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dialognya? Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, nikmat apa sih yang paling kecil di sisimu?" Jadi nikmat yang kecil di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah napas, oksigen, udara yang kau hirup sehari-hari adalah nikmat yang paling kecil. Coba bayangin, kalau itu napas diberhenti nama Allah Subhanahu wa taala, yang ada apa? Mati. Oh, repot udah mati. Lalu Nabiullah Daud alaihissalam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Lantas apa ya Allah ya Rabb? Nikmatmu yang paling besar di sisiku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nikmat yang paling besar di sisiku adalah diciptakannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi sudah sepantasnya kita bergembira, jadi sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang besar diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kagak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kagak bakal ada kita semua di sini. Dunia seisi-isinya, langit seisi-isinya, seluruh alam semesta seisi-isinya. Kalau kagak ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kagak bakal diciptain. Kita semua kagak diciptain kalau kagak ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi, bahkan semua nabi yang Allah utus itu ingin menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dari dunia ke surga, dari surga ke dunia. Ribet. Kenapa ribetnya? Tobat kagak diterima sama Allah. Bahkan sampai ratusan tahun itu Nabi Adam kagak diterima tobatnya. Ada yang menyatakan 450 tahun, ada yang menyatakan 200 tahun, ada yang menyatakan 100 tahun. Itu Nabi Adam tobat yang gak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bari sujud, bari baca Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dia bangun dari sujudnya Nabi Adam ceritanya. Habis dia bangun, di atas itu ada lafaz. Apa sih lafaznya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau Nabi Adam, ya Allah ya Rabb, itu ada nama di sampingku, di samping namamu. Siapa sih dia? Dia itu adalah dia itu adalah cucu daripada keturunanmu wahai Nabi Adam. Oh, begitu mulianya nama itu. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika taubatnya menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad SAW, baru sejak itu Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur, sekali lagi bersyukur, kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu banyak lagi keutamaan, kemuliaan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita hitung, itu kemuliaannya Nabi, walaupun itu tintanya lautan, pohon-pohon jadi penanya, agak bakalan bisa kehitung kemuliaannya Nabi besar Muhammad SAW. Udah saking banyaknya kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan bagi kita, panutan kita. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi besar Muhammad SAW itu untuk jadi panutan, yang mempunyai akhlak yang paling baik. Panutan bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Sebab Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, sehingga turun ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmat bagi kita semua, bagi alam semua, alam semesta ini. Itu bersyukur. Kita selaku umatnya harus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni menjalankan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu apa yang dilakukan Rasul kita kerjain. Itu bahkan orang yang paling pelit, orang yang paling clear, orang yang paling koret, orang yang paling medit, orang yang paling kata orang penghasilan mah pantat koneng untuk kasiran, itu adalah orang yang ketika diucapkan nama Nabi besar Muhammad SAW, dia tidak mengucapkan nama Nabi besar Muhammad atau tidak mengucapkan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika diucapkan nama Nabi, hati kita itu harus bergetar. Sebab apa? Sebab yang namanya cinta itu syai'un la yura wa la yumasu walakin yuhasu. Cinta itu adalah suatu perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta itu suatu perkara yang tidak bisa diraba. Namun cinta bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Jadi ketika nama Nabi besar Muhammad SAW disebutkan, hati kita itu bergetar, langsung mengucapin keluar, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu luar biasa ya. Gitu. Tuh, udah jam 10 gue. Lanjut apa kagak? Sepi banget. Besok aja lagi dah katanya tuh. Enak sama tetangga katanya, ya udah tutup majelis ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di Hablah Mubarakah ini, mudah-mudahan majelis ini dijadikan majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi majelis ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan majelis ini umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan majelis ini tanda bukti kita
cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diucapkan yang baik datangnya dari Allah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.